Bab ke-31, Fred. Dorongan egoistik yang dibenci telah muncul dalam dirinya. Hilde Molernick melompat dari tempat tidur dengan map berat di lengannya. Dia menjatuhkannya dengan suara gaduh di atas meja tulisnya, meraih bajunya dan berlari ke kamar mandi. Dia berdiri di depan pancuran air selama 2 menit, cepat-cepat berpakaian dan lari ke ruang bawah. Sarapan sudah siap, Hilde. Aku harus pergi dan mendayung dulu. Tapi Hilde, dia lari keluar rumah, turun ke taman, dan sampai ke dok kecil. Dia melepaskan tali perahu dan melompat ke dalamnya. Dia mendayung seputar teluk dengan gerakan penuh kemarahan hingga dirinya menjadi tenang kembali. Kitalah planet yang hidup itu, Sophie. Kitalah kapal besar yang berlayar mengelilingi matahari yang membakar alam raya. Tapi kita masing-masing juga kapal bermuatan gen yang melayari kehidupan. Tapi kita sudah membawa muatan ini dengan selamat ke pelabuhan berikut. Berarti hidup kita tidak sia-sia. Dia hafal bagian kalimat itu. Itu sengaja ditulis untuknya, bukan untuk Sophie. Untuk dia, setiap kata dalam map itu ditulis oleh ayah untuk Hilde. Dia meletakkan sepasang dayung itu pada kunci dayung dan menariknya masuk. Perahu itu bergoyang lembut di atas air, riak air memukul-mukul haluan perahu dengan halus. Dan seperti perahu dayung kecil di atas perairan teluk di Lilsen, dia sendiri bagaikan kulit kacang di tengah samudera kehidupan. Di manakah Sophie dan Alberto dalam gambar ini? Ya, di manakah Alberto dan Sophie? Dia tidak dapat mengerti bahwa mereka tidak lebih dari impuls-impuls elektromagnetik dalam otak ayahnya. Dia tidak dapat mengerti dan jelas tidak dapat menerima bahwa mereka hanyalah kertas dan tinta dari selebar pita dan mesin ketik ayahnya. Orang mungkin juga akan mengatakan bahwa Hilde sendiri tidak lebih dari sekumpulan senyawa protein yang secara tiba-tiba menjadi hidup pada suatu hari di dalam kolam kecil panas. Tapi dia lebih dari itu. Dia adalah Hilde Molernick. Dia harus mengakui bahwa map itu adalah hadiah yang luar biasa, dan bahwa ayahnya telah menyentuh ini dari sesuatu yang tetap dalam dirinya. Tapi dia tidak peduli dengan cara ayahnya berurusan dengan Sophie dan Alberto. Dia jelas akan memberi pelajaran kepada ayahnya, bahkan sebelum dia tiba di rumah. Dia merasa berutang pada kedua orang itu. Hilde telah dapat membayangkan ayahnya di bandara Kastrup di Copenhagen. Dia dapat melihatnya berlarian ke sana kemari seperti orang gila. Hilde kini sudah benar-benar tenang. Di dayungnya perahu kembali ke dok, dan dengan hati-hati menambatkannya. Setelah makan pagi, dia duduk lama di meja itu bersama ibunya. Rasanya enak sekali bisa membicarakan sesuatu yang begitu biasa seperti apakah telurnya agak terlalu lembek. Dia tidak perlu membaca sampai larut malam, tinggal sedikit lagi halaman yang harus dibacanya. Sekali lagi terdengar ketukan di pintu. Mari kita tutup saja telinga kita dengan tangan, kata Alberto, dan barangkali ia akan pergi. Tidak, aku ingin tahu siapa itu. Alberto mengikutinya berjalan ke pintu. Di atas undakan itu berdiri seorang pria telanjang. Dia mengambil sikap tubuh tegak bagaikan dalam upacara resmi. Tapi satu-satunya yang dikenakannya hanyalah mahkota di kepalanya. Nah, katanya, bagaimana pendapat kalian, rakyat yang baik, mengenai pakaian baru sang maharaja? Alberto dan Sophie sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia mengakibatkan pria yang bertelanjang itu gusar. Apa? Kalian tidak membungkuk? Dia berteriak. Memang itu benar, kata Alberto. Tapi maharaja bertelanjang bulat. Pria itu mempertahankan sikap tegaknya. Alberto membungkuk ke depan dan berbisik di telinga Sophie. Dia kira dia pantas dihormati. Mendengar itu, pria itu marah. Apakah diperlakukan larangan dalam hal ini? Tanyanya. Disayangkan, kata Alberto. Di sini kami berdua sadar dan waras dalam segala hal. Karena maharaja dalam keadaan yang tak kenal malu. Dia tidak boleh melewati ambang pintu rumah ini. Sophie menganggap kepongahan pria telanjang itu demikian aneh sehingga meledaklah tawanya. Seakan-akan tawa Sophie merupakan suatu tanda yang telah diatur sebelumnya. Pria dengan mahkota di kepalanya itu pun tiba-tiba menyadari bahwa dia telanjang. Dengan menutupi auratnya, dia berlari menuju gerombolan pepohonan dan menghilang. Barangkali untuk bergabung dengan Adam dan Hawa, Nuh, Topi Merah, dan Winnie the Pooh. Alberto dan Sophie tetap berdiri di atas undakan tertawa. Akhirnya Alberto berkata, mungkin lebih baik kita masuk ke dalam. Aku akan menceritakan kepadamu tentang Fred dan teori bawah sadarnya. Mereka duduk di dekat jendela lagi. Sophie melihat jamnya dan berkata, kini sudah 2:30 dan ada banyak hal yang harus kuurus sebelum pesta taman. Aku juga, kita hanya akan membicarakan sedikit tentang Sigmund Freud. Apakah dia seorang filosof?
kita dapat menggambarkan sebagai seorang filosof kebudayaan, paling tidak. Freud dilahirkan pada 1856 dan belajar ilmu kedokteran di Universitas Vienna. Sebagian besar kehidupannya dijalaninya di Vienna, yaitu pada masa ketika kehidupan budaya di kota itu tengah berkembang. Dia mengambil keahlian khusus pada bidang neurologi ketika masih cukup muda. Menjelang penghujung abad lalu dan jauh memasuki abad kita sekarang, dia mengembangkan psikologi mendalam atau psikoanalisis. Anda akan menjelaskan hal ini, bukan? Psikoanalisis adalah penggambaran pikiran manusia secara umum serta terapi untuk penyakit saraf dan mental. Aku tidak bermaksud mengirimu gambaran lengkap tentang Freud maupun karyanya, tapi teorinya mengenai bawah sadar itu penting untuk memahami apakah manusia itu. Anda mengunggah rasa ingin tahuku, teruskan. Freud berpendapat bahwa terjadi ketegangan terus-menerus antara manusia dan lingkungannya, terutama ketegangan atau konflik antara dorongan-dorongan dan kebutuhan-kebutuhannya dan tuntutan-tuntutan masyarakat. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Freud menemukan dorongan hati manusia. Ini membuat dia menjadi eksponen aliran naturalistik yang sangat menonjol menjelang akhir abad ke-19. Apa yang Anda maksud dengan dorongan hati manusia? Tindakan-tindakan kita tidak selalu dituntun oleh akal. Manusia bukan benar-benar makhluk rasional sebagaimana anggapan para rasionalis abad ke-18. Impuls-impuls irasional sering menentukan apa yang kita pikirkan, apa yang kita impikan, dan apa yang kita lakukan. Impuls-impuls irasional semacam itu dapat menjadi ungkapan dorongan hati atau kebutuhan yang mendasar. Dorongan seksual manusia misalnya sama mendasarnya dengan insting bayi untuk menyusu. Ya, ini sendiri sebenarnya bukanlah penemuan baru, tapi Freud membuktikan bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar ini dapat disamarkan atau dihaluskan, dan dengan cara begitu menyetir tindakan-tindakan kita tanpa kita menyadarinya. Kita juga membuktikan bahwa bayi mempunyai semacam seksualitas. Kalangan kelas menengah yang terhormat di Vienna menunjukkan reaksi kebencian pada pernyataan menyangkut seksualitas anak ini dan menjadikan dirinya tidak populer. Aku tidak heran. Kita menyebutnya Victorianisme, ketika segala sesuatu yang ada hubungannya dengan seksualitas dianggap tabu. Freud pertama-tama menyadari adanya seksualitas anak-anak ketika dia berpraktik psikoterapi. Jadi dia mempunyai landasan empiris untuk pertanyaan-pertanyaannya. Dia juga sudah mengetahui betapa banyak bentuk neurosis atau penyakit psikologis yang dapat dilacak kembali pada konflik-konflik pada masa kanak-kanak. Secara lambat laun, dia mengembangkan sejenis terapi yang dapat kita namakan arkeologi jiwa. Apa yang Anda maksud dengan itu? Seorang arkeolog mencari sisa-sisa masa lalu yang jauh dengan mengambil berlapis-lapis sejarah kebudayaan. Dia mungkin menemukan sebuah pisau dari abad ke-18. Lebih jauh di dalam tanah, dia mungkin menemukan sebuah sisir dari abad ke-14. Dan lebih dalam lagi mungkin sebuah kendi dari abad ke-5 sebelum Masehi. Ya, dengan cara serupa, seorang psikoanalisis dengan bantuan pasien dapat menggali ke dalam pikiran pasien tersebut dan memunculkan pengalaman-pengalaman yang telah mengakibatkan kelainan psikologis sang pasien. Sebab menurut Freud, kita menyimpan kenangan akan seluruh pengalaman jauh di dalam diri kita. Ya, aku mengerti. Sang analisis mungkin dapat menemukan suatu pengalaman tidak menyenangkan yang diusahakan untuk ditekan oleh pasien itu selama bertahun-tahun, tapi tetap tinggal terkubur menggerogoti akalnya. Dengan membawa pengalaman traumatis ke dalam pikiran sadar dan menghadapkannya pada pasien itu, demikian istilahnya, dia akan dapat membantu sang pasien membereskannya dan menjadi sehat kembali. Kedengarannya logis, tapi aku melompat terlalu jauh ke depan. Marilah kita kenal dulu deskripsi Freud tentang pikiran manusia. Pernahkah kamu melihat seorang bayi yang baru lahir? Aku punya saudara sepupu berusia 4 tahun. Ketika kita datang ke dunia, kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik dan mental kita secara langsung dan tak kenal malu. Jika kita tidak mendapatkan susu, kita menangis. Atau mungkin kita menangis jika popok kita basah. Kita juga memberikan ungkapan langsung pada keinginan kita akan kontak fisik dan kehangatan tubuh. Freud menyebut prinsip kesenangan dalam diri kita ini ID. Sebagai bayi yang baru lahir, kita nyaris hanya mencari ID. Teruskan. Kita membawa serta ID atau prinsip kesenangan dalam diri kita hingga masa dewasa dan sepanjang hidup. Tapi lambat laun kita belajar untuk mengatur keinginan-keinginan kita dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Kita belajar untuk mengatur prinsip kesenangan dalam kaitan dengan prinsip realitas. Dalam istilah Freud, kita mengembangkan ego yang mempunyai fungsi pengatur ini.
Meskipun kita menginginkan atau membutuhkan sesuatu, kita tidak dapat berbaring saja dan menjerit hingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan atau butuhkan. Tidak, itu jelas. Kita mungkin sangat menginginkan sesuatu yang tidak akan diterima oleh dunia luar. Kita mungkin menekan keinginan-keinginan kita. Itu berarti kita berusaha untuk menyingkirkannya dan melupakannya. Aku mengerti. Tapi Freud mengemukakan dan membahas unsur ketiga dalam pikiran manusia. Sejak kecil, kita selalu dihadapkan pada tuntutan-tuntutan moral dari orang tua kita dan masyarakat. Jika kita melakukan sesuatu yang salah, orang tua kita mengatakan, jangan lakukan itu, atau nakal sekali, itu jelek. Bahkan, ketika kita sudah dewasa, kita menahan gaung dari tuntutan-tuntutan serta penilaian-penilaian moral semacam itu. Tampaknya seakan-akan harapan moral dunia telah menjadi bagian dari diri kita. Freud menyebut ini superego. Apakah itu kata lain untuk hati nurani? Hati nurani adalah komponen superego, tapi Freud menyatakan bahwa superego memberitahukan pada kita ketika keinginan-keinginan kita sendiri jelek atau tidak pantas, terutama dalam kaitan dengan hasrat erotik atau seksual. Dan seperti telah kukatakan sebelumnya, Freud menyatakan bahwa keinginan-keinginannya yang tidak pantas ini telah menampakkan dirinya sejak awal masa kanak-kanak. Bagaimana caranya? Kini kita mengetahui bahwa bayi senang menyentuh alat kelamin mereka, tapi kita dapat melihat ini di pantai mana saja. Pada masa hidup Freud, perilaku ini dapat mengakibatkan jentikan pada jari-jari si anak yang berusia 2 atau 3 tahun itu. Mungkin disertai dengan ucapan ibunya, nakal, atau jangan lakukan itu, atau letakkan tanganmu di atas celana. Sungguh memuakkan. Itulah awal mula timbulnya perasaan bersalah tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan alat kelamin dan seksualitas. Karena perasaan bersalah itu tetap ada dalam superego. Banyak orang, menurut Freud, hampir semua orang merasa bersalah dalam kaitan dengan seks sepanjang hidup mereka. Pada saat yang sama, dia membuktikan bahwa hasrat dan kebutuhan seksual itu wajar dan penting bagi manusia. Dengan demikian, Sophie sayang, panggung itu ditata untuk konflik sepanjang hidup antara hasrat dan rasa bersalah. Tidakkah Anda berpendapat bahwa konflik itu telah banyak menghilang sejak masa hidup Freud? Memang, tidak banyak pasien Freud mengalami konflik itu sedemikian parahnya sehingga mereka mengembangkan apa yang disebut Freud neurosis. Salah seorang dari banyak pasien wanitanya, misalnya, diam-diam jatuh cinta pada kakak iparnya. Ketika kakak perempuannya meninggal karena sakit, dia berpikir, kini pria itu bebas untuk menikahiku. Pikiran ini jelas berbenturan dengan superegonya dan merupakan gagasan yang begitu mengerikan, sehingga dia menekannya, kata Freud. Dengan kata lain, dia menguburkan ke dalam alam bawah sadar. Freud menulis, gadis muda itu sakit dan menunjukkan gejala-gejala histeris besar. Ketika aku mulai merawatnya, ternyata dia melupakan sama sekali adegan di sisi tempat tidur kakak perempuannya dan impuls egoistik yang dibencinya yang telah muncul dalam dirinya. Tapi selama berlangsungnya analisis dia mengingatnya dan dalam kegelisahan hebat dia memunculkan kembali saat patogenik itu dan mulai perawatan ini dia dapat disembuhkan. Kini aku dapat lebih memahami apa yang Anda maksudkan dengan arkeologi jiwa. Jadi, kita dapat memberikan satu deskripsi umum mengenai jiwa manusia. Setelah melalui bertahun-tahun pengalaman merawat pasien, Freud menyimpulkan bahwa kesadaran hanya mengisi sebagian kecil pikiran manusia. Kesadaran itu bagaikan puncak gunung es yang muncul di permukaan laut. Di bawah permukaan laut atau di bawah ambang batas kesadaran, ada lubuk hati atau bawah sadar. Jadi bawah sadar adalah segala sesuatu yang ada di dalam diri kita yang telah kita lupakan atau tidak kita ingat. Seluruh pengalaman kita dapat muncul dalam kesadaran kita sepanjang waktu. Tapi hal-hal yang pernah kita pikirkan atau alami ada yang dapat kita ingat jika kita arahkan pikiran kita kepadanya. Diistilahkan Freud sebagai prakesadaran. Dia menggunakan istilah bawah sadar untuk hal-hal yang telah kita tekan, yaitu hal-hal yang kita usahakan untuk melupakannya sebab hal-hal tersebut mungkin tidak menyenangkan, tidak pantas atau menjijikan. Jika kita mempunyai hasrat dan dorongan yang tidak dapat diterima oleh kesadaran, superego membuangnya jauh-jauh. Enyah, aku memahaminya. Mekanisme ini dapat bekerja dalam diri semua orang, tapi dapat menjadi kendala yang sangat berat bagi
sebagian orang untuk menjauhkan pikiran-pikiran yang tidak menyenangkan dan terlarang dari kesadaran sehingga hal itu dapat mengakibatkan timbulnya penyakit mental. Apapun yang dapat ditekan dengan cara ini akan berusaha dengan caranya sendiri untuk masuk kembali ke dalam kesadaran. Bagi sebagian orang dibutuhkan usaha keras untuk menjaga agar impuls-impuls semacam itu tetap berada di bawah kontrol kesadaran. Ketika Freud berada di Amerika pada 1909 untuk memberi kuliah psikoanalisis, dia memberi contoh tentang cara kerja mekanisme penekanan ini. Aku ingin mendengarnya. Dia berkata, misalnya di sini, dalam aula ini dan di tengah halayak ini, yang sangat saya hargai ketenangan dan perhatiannya, ada seorang individu yang menimbulkan kekacauan dan dengan caranya yang buruk, tertawa, berbicara dengan menyaruk-nyarukkan kakinya, mengalihkan perhatian saya dari tugas saya di sini. Saya jelaskan bahwa saya tidak dapat menjelaskan kuliah dengan keadaan seperti ini. Dan setelah itu beberapa pria kuat di antara kalian bangkit dan setelah adu otot sebentar menyingkirkan pengacau ketenangan itu dari aula. Dia kini ditekan dan saya dapat melanjutkan kuliah saya. Tapi agar kekacauan itu tidak terulang, kalau orang yang baru saja dilempar keluar itu berusaha untuk masuk kembali ke ruangan ini, tuan-tuan yang telah menjalankan saran saya tadi membawa kursi mereka ke pintu dan menempatkan diri mereka di sana sebagai penahan untuk menjaga tekanan itu. Nah, jika kalian memindahkan kedua lokasi itu ke dalam jiwa dengan menyebut ini kesadaran dan yang ada di luar itu bawah sadar, kalian telah mendapatkan ilustrasi yang sangat bagus tentang proses penekanan. Aku setuju. Tapi pengacau ketenangan itu berkeras untuk masuk lagi, Sophie. Setidak-tidaknya begitulah yang terjadi dengan pikiran-pikiran dan dorongan-dorongan hati yang ditekan. Kita terus-menerus hidup di bawah tekanan pikiran yang berusaha untuk membebaskan diri dari bawah sadar. Itulah sebabnya kita sering mengatakan atau melakukan hal-hal yang tidak kita niatkan. Karena itu reaksi bawah sadar mendorong perasaan dan tindakan kita. Dapatkah Anda memberikan sebuah contoh? Freud bekerja dengan beberapa mekanisme ini. Salah satunya adalah yang disebut papar praktis, keselip lidah atau pena. Dengan kata lain, kita secara tidak sengaja mengatakan atau melakukan hal-hal yang pernah kita usahakan untuk menekannya. Freud memberikan contoh tentang seorang mandor toko yang harus bersulang untuk bosnya. Masalahnya adalah bos ini sangat tidak disukai. Dapat dikatakan orang itu pantas disebut babi. Ya, mandor itu berdiri, mengangkat gelasnya dan berkata untuk babi, aku terpanah. Begitu pula mandor itu, sesungguhnya dia hanya mengatakan yang benar-benar dimaksudkannya, tapi dia tidak bermaksud untuk mengatakannya. Apakah kamu ingin mendengar contoh yang lain? Ya, silahkan. Seorang uskup datang untuk minum teh di rumah pendeta setempat, yang mempunyai keluarga besar dengan gadis-gadis kecil yang berperilaku baik. Uskup ini kebetulan mempunyai hidung yang luar biasa besar. Gadis-gadis kecil itu diperintahkan agar tidak menyebut-nyebut sama sekali tentang hidung sang uskup, karena anak-anak sering mengucapkan kata-kata secara spontan mengenai orang-orang sebab mekanisme represif mereka belum berkembang. Sang uskup tiba dan gadis-gadis yang ceria itu menahan diri mereka semampunya untuk tidak mengomentari hidungnya. Mereka bahkan berusaha untuk tidak melihatnya dan untuk melupakannya. Tapi mereka terus memikirkannya, dan kemudian salah satu di antara mereka diminta untuk mengedarkan gula. Dia memandang pada uskup yang terhormat itu dan berkata, "Apakah Anda memasukkan gula ke dalam hidung Anda?" Sungguh mengerikan. Hal lain yang dapat kita lakukan adalah mencari-cari dalih. Itu berarti kita tidak memberikan alasan yang sebenarnya terhadap apa yang sedang kita kerjakan, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, sebab alasan yang sebenarnya tidak dapat diterima. Seperti apa? Aku dapat menghipnotismu untuk membuka jendela. Sementara kamu berada di bawah pengaruh hipnotis, kuperintahkan padamu jika aku mulai mengetukkan jari-jariku ke atas meja, kamu harus bangkit dan membuka jendela. Aku mengetuk meja dan kamu membuka jendela. Sesudah itu aku tanyakan padamu mengapa kamu membuka jendela dan kamu mengatakan mungkin berkata bahwa kamu melakukannya karena cuaca panas, tapi itu bukan alasan yang sebenarnya. Kamu enggan untuk mengakui pada dirimu sendiri bahwa kamu melakukan sesuatu karena diperintah melalui hipnotis. Jadi kamu mencari-cari dalih. Ya, aku mengerti. Kita menemui hal semacam itu praktis setiap hari. Saudara sepupuku yang baru berusia 4 tahun ini kukira tidak mempunyai banyak kawan bermain. Jadi dia sangat senang kalau aku berkunjung. Suatu hari kukatakan padanya aku harus bergegas pulang ke rumah ibuku. Tahukah Anda apa yang dikatakannya? Apa yang dikatakannya? Katanya ibuku bodoh. Ya, itu jelas merupakan kasus mencari-cari dalih.
Maksud anak laki itu tidak seperti yang diucapkannya. Yang dimaksudkannya adalah kamu bodoh karena harus pergi, tapi dia terlalu malu untuk mengatakannya. Hal lain yang akan kita lakukan adalah proyeksi. Apakah itu? Ketika kita melakukan proyeksi, kita memindahkan ciri-ciri yang kita usahakan untuk menekannya dalam diri kita sendiri kepada orang lain. Orang yang sangat pelit misalnya akan mengatakan bahwa orang lain itu pemulung receh. Dan seorang yang tidak mau mengakui dirinya asyik memikirkan seks akan menjadi orang pertama yang marah karena fiksasi seks orang lain. Freud menyatakan bahwa kehidupan sehari-hari kita dipenuhi oleh mekanisme bawah sadar seperti ini. Kita lupa nama orang tertentu, kita meraba-raba baju kita ketika sedang berbicara, atau kita memindahkan apa yang tampak sebagai objek-objek acak di seputar ruangan. Kita juga keliru mengucapkan kata-kata dan keselip lidah atau pena yang tampak sangat wajar. Maksud Freud adalah bahwa keselip-selip ini bukannya terjadi tanpa sengaja atau wajar seperti yang kita kira. Tindakan ceroboh ini sungguhnya dapat mengungkapkan rahasia-rahasia yang paling dalam. Sejak sekarang aku akan menjaga benar-benar seluruh ucapanku. Bahkan jika kamu melakukannya, kamu tidak akan mampu menghindar dari impuls-impuls bawah sadar. Untuk itu, janganlah terlalu keras terhadap berusaha mengubur hal-hal tidak menyenangkan di alam bawah sadarmu. Itu sama dengan berusaha menghalangi jalan masuk menuju sarang tikus air. Kamu bisa memastikan bahwa tikus air itu akan muncul di bagian lain di taman itu. Sesungguhnya tindakan yang sehat adalah membiarkan pintu terbuka lebar antara alam kesadaran dan bawah sadar. Jika kita mengunci pintu itu, kita akan sakit mental, benar? Ya, seorang neurotik adalah orang seperti itu, yang menggunakan energi terlalu banyak dalam mengusahakan mengeluarkan hal-hal yang tidak menyenangkan dari kesadarannya. Seringkali ada suatu pengalaman tertentu yang diusahakan setengah mati oleh orang itu untuk menekannya. Namun dia ingin sekali agar dokter dapat membantunya menemukan kembali jalannya menuju trauma-trauma yang tersembunyi. Bagaimana dokter itu melakukannya? Freud mengembangkan sebuah teknik yang dinamakan asosiasi bebas. Dengan kata lain, dia membiarkan pasien berbaring dalam posisi santai dan berbicara apa saja yang kebetulan masuk ke dalam pikirannya. Meskipun pembicaraan itu kedengarannya tidak relevan, acak, tidak menyenangkan atau memalukan, tujuannya adalah mendobrak tutup atau kontrol yang telah berkembang untuk menyamarkan trauma-trauma itu, sebab trauma-trauma itulah yang sesungguhnya menyebabkan pasien sakit. Mereka aktif sepanjang waktu namun tidak secara sadar. Semakin besar usaha kita untuk melupakan sesuatu, semakin banyak kita memikirkannya secara tidak sadar. Tepat, itulah sebabnya mengapa penting sekali bagi kita untuk menyadari adanya tanda-tanda bawah sadar kita. Menurut Freud, jalan paling jelas menuju alam bawah sadar adalah mimpi-mimpi kita. Karya utamanya ditulis mengenai subjek ini, The Interpretation of Dream, yang diterbitkan pada 1900. Di sana dia membuktikan bahwa mimpi-mimpi kita itu tidak sembarangan, bahwa sadar kita berusaha untuk menjalin hubungan dengan kesadaran kita melalui mimpi. Teruskan. Setelah menjalani bertahun-tahun pengalaman bersama para pasien, dan terutama setelah menganalisis mimpi-mimpinya sendiri, Freud menyatakan bahwa semua mimpi merupakan pemenuhan keinginan. Ini dapat kita amati dengan jelas pada anak-anak, katanya. Mereka memimpikan es krim dan buah ceri. Tapi pada orang dewasa, keinginan-keinginan yang dapat dipenuhi dalam mimpi disamarkan. Sebabnya adalah bahwa ketika kita tidur, sensor tetap bekerja terhadap apa yang boleh kita lakukan. Dan meskipun sensor atau mekanisme resepsi ini jauh lebih lemah ketika kita tidur dibanding dengan kita terjaga, ia masih cukup kuat untuk mendorong mimpi-mimpi kita agar menyimpangkan impian-impian yang tidak dapat kita akui. Itulah sebabnya mimpi harus ditafsirkan. Freud membuktikan bahwa kita harus membedakan antara mimpi aktual sebagaimana kita mengingatnya pada pagi hari dan makna sesungguhnya dari mimpi itu. Dia mengistilahkan mimpi aktual itu imaji, yaitu film atau video yang kita impikan, mimpi yang terwujud. Isi mimpi yang jelas ini selalu mengambil bahan atau skenario dari hari sebelumnya. Tapi mimpi juga mengandung makna yang lebih dalam yang tersembunyi dalam kesadaran. Freud menyebut ini pikiran mimpi laten. Dan pikiran-pikiran tersembunyi ini yang merupakan isi sebenarnya mimpi itu. Berasal dari masa lalu yang jauh, dari masa kanak-kanak paling awal misalnya. Jadi kita harus menganalisis mimpi sebelum kita dapat memahaminya. Ya, dan bagi orang yang sakit mental ini harus dilakukan bersama sang terapis. Tapi bukan dokterlah yang menafsirkan mimpi itu. Dia hanya dapat melakukannya dengan bantuan pasien. Dalam situasi ini, dokter hanya memenuhi fungsi sebagai bidan Socrates yang membantu selama berlangsungnya penafsiran. Aku mengerti. Proses sebenarnya untuk mengubah pikiran mimpi laten menjadi
Aspek mimpi yang terwujud diistilahkannya oleh Freud sebagai cara kerja mimpi. Kita dapat menyebutkannya pemasangan topeng atau pemberian kode pada isi mimpi yang sebenarnya. Dalam menafsirkan mimpi, kita harus melalui proses sebaliknya dan membuka topeng atau menguraikan kode atas mimpinya agar dapat mencapai temanya. Dapatkah Anda memberikan contoh? Buku Freud penuh dengan contoh. Kita dapat menyusun sendiri contoh sederhana dan sangat khas Freud. Kita katakan saja seorang pemuda bermimpi bahwa dia diberi 2 balon oleh saudara sepupu perempuannya. Ya, teruskan. Cobalah menafsirkan sendiri mimpi itu. Ada sebuah mimpi yang terwujud seperti yang Anda katakan, seorang pemuda mendapat 2 balon dari saudara sepupu perempuannya. Teruskan. Anda mengatakan bahwa skenarionya selalu datang dari hari sebelumnya. Jadi dia pergi ke pekan raya pada hari sebelumnya, atau mungkin dia melihat gambar balon dari koran. Itu mungkin, tapi dia hanya perlu melihat kata balon atau sesuatu yang mengingatkannya akan sebuah balon. Tapi apakah pikiran mimpi laten yang merupakan isi sebenarnya dari mimpi itu? Kamulah penafsirnya. Mungkin dia cuma ingin beberapa balon. Tidak, itu tidak mungkin. Kamu benar mengenai mimpi sebagai pemenuhan keinginan. Tapi seorang pemuda tidak mungkin mempunyai keinginan yang sangat besar untuk memiliki balon. Dan sekalipun demikian, dia tidak perlu sampai memimpikannya. Kukira aku telah mendapat jawabannya. Dia sangat menginginkan saudara sepupunya, dan kedua balon itu adalah payudaranya. Yaitu penjelasan yang jauh lebih mungkin. Dan disyaratkan bahwa dia menganggap keinginannya sebagai sesuatu yang memalukan. Dengan kata lain, mimpi kita membuat banyak jalan memutar. Ya, Freud percaya bahwa mimpi adalah pemenuhan tersamar dari keinginan yang ditekan. Tapi apa tepatnya yang kita tekan sudah banyak berusaha sejak Freud menjadi dokter di Vienna. Bagaimanapun, mekanisme isi mimpi tersamar itu masih tetap utuh. Ya, aku mengerti. Psikoanalisis Freud sangat penting pada 1920-an, terutama bagi penyembuhan pasien-pasien psikiatrik tertentu. Teori mengenai alam bawah sadar juga sangat penting bagi kesenian dan kesusastraan. Para seniman menjadi tertarik pada kehidupan mental bawah sadar seseorang. Tepatnya begitu, meskipun ini telah menjadi aspek kesusastraan yang menonjol pada dasawarsa terakhir abad ke-19, sebelum psikoanalisis Freud dikenal, itu semata-mata menunjukkan bahwa munculnya psikoanalisis Freud pada masa yang tertentu itu, tahun 1890-an, bukan suatu kebetulan. Anda memaksudkan itu merupakan semangat masa itu? Freud sendiri tidak menyatakan dirinya telah menemukan fenomena seperti tekanan, mekanisme pertahanan, atau pencarian dalih. Dia hanyalah orang pertama yang menerapkan pengalaman-pengalaman manusia ini pada ilustrasi bagi teori-teorinya dan contoh-contoh literatur. Tapi seperti yang telah kukemukakan sejak 1920-an, psikoanalisis Freud mempunyai pengaruh yang lebih langsung pada kesenian kesusastraan. Dalam hal apa? Para penyair dan pelukis, terutama penganut aliran surrealis, berusaha untuk memanfaatkan kekuatan bawah sadar dalam karya mereka. Apakah surrealis itu? Kata surrealisme berasal dari bahasa Prancis dan berarti superrealisme. Pada 1924, André Breton menerbitkan sebuah manifesto surrealis yang menyatakan bahwa kesenian harus berasal dari alam bawah sadar. Oleh karena itu, seniman harus mendapatkan ilham sebebas-bebasnya dari imaji impiannya dan berusaha mencapai superrealisme yang di dalamnya batas-batas antara impian dan kenyataan melebur. Seniman pun harus mendobrak sensor kesadaran dan membiarkan kata-kata dan imaji-imaji itu bermain dengan bebas. Aku dapat mengerti itu. Sedikit banyak, Freud membuktikan bahwa ada bakat seni dalam diri setiap orang. Sebuah impian bagaimanapun adalah karya seni bagi seni yang kecil, dan ada mimpi-mimpi baru setiap malam. Untuk menafsirkan mimpi para pasiennya, Freud sering harus berusaha menembus bahasa yang penuh perlambang, bukannya seperti kita menafsirkan sebuah lukisan atau sebuah teks sastra, dan kita bermimpi setiap malam. Riset mutakhir menunjukkan bahwa kita bermimpi selama kira-kira 20% dari jam tidur kita, yaitu antara 1 hingga 2 jam setiap malam. Jika kita diganggu pada saat bermimpi, kita menjadi gelisah dan mudah marah. Ini berarti bahwa setiap orang mempunyai kebutuhan bawaan untuk memberikan ungkapan artistik dan situasi eksistensialnya. Bagaimanapun, mimpi kita adalah tentang diri kita sendiri. Kitalah sutradaranya, kita menyusun skenario dan memainkan seluruh peranan.
Seorang yang mengatakan bahwa dia tidak mengerti seni berarti dia tidak mengenal dirinya sendiri dengan baik. Aku mengerti. Freud juga mengemukakan bukti yang mengesankan tentang keajaiban pikir manusia. Hasil kerjanya dengan pasien-pasiennya yang meyakinkannya bahwa kita menyimpan segala sesuatu yang pernah kita lihat dan alami di suatu tempat di dalam kesadaran kita, dan semua kesan ini dapat dimunculkan lagi. Jika kita lupa akan sesuatu dan tidak lama kemudian sesuatu itu sudah di ujung lidah dan selanjutnya secara tiba-tiba mengingatnya, itu berarti yang sedang kita bicarakan adalah sesuatu yang telah ada di bawah sadar, di alam bawah sadar, dan tiba-tiba menyelinap masuk melalui pintu setengah terbuka menuju kesadaran. Tapi kadang-kadang dibutuhkan waktu sebentar. Semua seniman sadar akan hal itu, tapi kemudian secara tiba-tiba seakan-akan semua pintu dan semua laci terbuka. Segala sesuatunya berhamburan keluar sendiri dan kita dapat menemukan seluruh kata-kata dan imaji-imaji yang kita butuhkan. Inilah saatnya ketika kita telah mengangkat tutup alam bawah sadar, kita dapat menyebutnya ilham Sofi. Rasanya seakan-akan apa yang sedang kita lukis atau kita tulis datang dari sumber luar. Itu pastilah perasaan yang luar biasa. Tapi kamu tentunya pernah mengalaminya sendiri. Kamu sering melihat datangnya ilham pada diri anak-anak yang kelelahan. Mereka kadang-kadang begitu kelelahan sehingga tampaknya mereka benar-benar terjaga. Tiba-tiba mereka mulai mendongeng seakan-akan mereka menemukan kata-kata yang belum pernah mereka pelajari. Sesungguhnya mereka pernah mempelajarinya. Kata-kata dan gagasan-gagasan itu telah tersimpan laten di dalam kesadaran mereka. Tapi kini ketika seluruh perhatian dan seluruh sensor dilepaskan, mereka naik ke permukaan. Juga penting bagi seorang seniman agar tidak membiarkan akal dan perenungan mengontrol ungkapan bawah sadar. Akankah aku ceritakan padamu sebuah kisah untuk mengambil hal ini? Tentu saja. Ini adalah kisah yang sangat menyedihkan. Oke. Konon, ada seekor lipan yang sangat pandai menari dengan 100 kakinya. Semua makhluk di hutan berkumpul untuk melihat setiap kali lipan itu menari. Dan mereka semua sangat terkesan oleh tariannya yang indah. Tapi ada satu makhluk yang tidak senang melihat lipan menari, dan itu adalah kura-kura darat. Mungkin dia hanya iri. Bagaimana aku bisa membuat lipan itu berhenti menari, pikir si kura-kura. Dia tidak mungkin mengatakan begitu saja bahwa dia tidak menyukai tarian itu. Pun dia tidak dapat mengatakan bahwa dia sendiri dapat menari dengan lebih baik. Yang jelas tidak benar. Maka dia membuat suatu rencana jahat. Coba kita dengar. Dia duduk dan menulis surat kepada lipan. Wahai lipan yang tiada tara, tulisnya. Aku adalah seorang pengagum tarianmu yang sangat indah. Aku harus mengetahui bagaimana kamu melakukan ketika kamu menari. Apakah kamu mengangkat kaki kirimu nomor 28, kemudian kaki kananmu nomor 39? Atau apakah kamu mulai dengan mengangkat kaki kananmu nomor 17 sebelum kamu angkat kaki kirimu nomor 44? Aku menanti-nanti jawabanmu dengan penuh hormat, kura-kura. Betapa jahatnya. Ketika lipan itu membaca suratnya, segera saja dia mulai memikirkan apa yang sebenarnya dia lakukan ketika sedang menari. Kaki mana yang diangkatnya lebih dulu, dan sudah itu kaki mana lagi. Menurutmu apa yang terjadi pada akhirnya? Lipan itu tidak pernah menari lagi. Itulah tepat yang terjadi, dan begitulah caranya imajinasi terserimpung oleh pertimbangan akal. Kisah yang menyedihkan adalah penting bagi seniman agar mampu membiarkan lepas. Para seniman surrealis berusaha memanfaatkan hal ini dengan menempatkan diri mereka dalam keadaan di mana segala sesuatu terjadi dengan sendirinya. Mereka mempunyai selembar kertas putih dan mereka mulai menulis tanpa memikirkan apa yang mereka tulis. Mereka menyebutnya tulisan otomatis. Ungkapan itu aslinya berasal dari dunia spiritualisme, di mana seorang medium percaya bahwa ruh orang yang telah meninggal menuntun gerakan pena. Tapi kukira kita akan membicarakan lebih banyak tentang hal itu besok. Dalam satu pengertian, seniman surrealis juga seorang medium, yaitu suatu sarana atau penghubung. Dia adalah medium bagi alam bawah sadarnya sendiri, tapi barangkali ada unsur dari alam bawah sadar dalam setiap proses kreatif. Sebab apa yang sungguhnya kita maksudkan dengan kreativitas, aku tidak tahu. Apakah itu ketika kita menciptakan sesuatu? Benar juga, dan itu terjadi dalam suatu hubungan saling pengaruh yang rumit antara imajinasi dan akal. Tapi seringkali akal menghemat imajinasi dan itu berbahaya. Sebab tanpa imajinasi tidak akan tercipta sesuatu yang baru. Aku percaya bahwa imajinasi itu seperti sistem Darwin. Maaf, tapi itu tidak aku mengerti. Ya,
Darwinisme menyatakan bahwa mutan-mutan alam bermunculan satu demi satu, tapi hanya sedikit di antara mereka yang dapat dimanfaatkan. Hanya sebagian di antara mereka yang berhak hidup. Jadi, begitulah caranya kita mendapatkan ilham dan dibanjiri banyak gagasan. Mutan pikiran muncul dalam kesadaran satu demi satu, setidak-tidaknya jika kita tidak lagi menyensor diri kita terlalu keras. Tapi hanya sebagian dari pikiran-pikiran ini yang dapat dimanfaatkan. Di sini akal datang sendiri. Ia pun mempunyai fungsi penting. Ketika hasil sudah di tangan, kita tidak boleh lupa untuk tetap selektif. Itu bukan perbandingan yang buruk. Bayangkan jika segala sesuatu yang masuk ke benak kita dibiarkan keluar dari bibir kita. Apalagi membiarkan bloknot kita keluar dari laci meja. Dunia akan tenggelam karena keberatan menanggung impuls-impuls yang berdatangan dan seleksi tidak lagi berjalan. Jadi akallah yang menentukan pilihan di antara semua gagasan ini. Ya, tidakkah kamu berpendapat begitu? Mungkin imajinasi menciptakan sesuatu yang baru, tapi imajinasi tidak melakukan seleksi yang sebenarnya. Imajinasi tidak membuat komposisi. Suatu komposisi dan setiap karya seni adalah komposisi, tercipta akibat saling pengaruh luar sana antara imajinasi dan akal, atau antara pikiran dan renungan, sebab akan selalu ada unsur kebetulan dalam proses kreatif. Kamu harus melepaskan domba-domba di padang sebelum mulai menggembala mereka. Alberto duduk tenang, menatap keluar jendela ketika dia duduk di sana. Sophie tiba-tiba melihat segerombolan tokoh Disney dengan warna-warni meriah di dekat danau. Itu Goofy, serunya, dan Donald Bebek dengan keponakan-ponakannya. Lihat Alberto, itu Mickey, tikus, dan Alberto berpaling ke arahnya. Ya, sungguh menyedihkan, nak. Apa maksud Anda? Di sini kita dijadikan korban tak berdaya dari kawanan domba sang mayor. Tapi ini salahku, tentu saja. Akulah yang mulai membicarakan asosiasi gagasan yang bebas. Tentu saja Anda tidak boleh menyalahkan diri sendiri. Aku hendak mengatakan sesuatu mengenai pentingnya imajinasi bagi para filosof. Agar dapat memperoleh pemikiran baru, kita harus cukup berani membiarkan diri kita bebas. Tapi saat ini dia melangkah agak jauh. Jangan khawatir. Aku hendak mengatakan pentingnya perenungan, dan disinilah kita disuguhi kedunguan yang mengerikan ini. Dia harusnya malu pada diri sendiri. Apakah Anda bersikap ironis sekarang? Dialah yang ironis, bukan aku. Tapi aku mempunyai suatu penghibur, dan itu adalah inti rencanaku. Kini aku benar-benar bingung. Kita telah membicarakan impian. Ada sentuhan ironi dalam hal itu juga. Sebab apalah kita ini kecuali imaji impian sang mayor. Tapi masih ada satu hal yang belum diperhitungkannya. Apakah itu? Barangkali dia dengan rasa malu menyadari impiannya sendiri. Dia tahu segala sesuatu yang kita katakan dan lakukan. Bagaimana pemimpi ingat akan aspek mimpi yang terwujud dalam mimpinya? Dia membentuk mimpi itu dengan menggunakan penanya. Tapi bahkan jika dia ingat segala sesuatu yang kita ucapkan satu sama lain, dia tetap belum benar-benar terjaga. Apa maksud Anda? Dia tidak mengetahui pikiran-pikiran mimpi latenya, Sophie. Dia lupa bahwa ini merupakan impian yang tersamar. Aneh sekali cara Anda berbicara. Sang mayor berpendapat begitu juga. Itu karena dia tidak mengerti bahasa impiannya sendiri. Marilah kita bersyukur karenanya. Itu memberi kita sedikit ruang gerak, kamu tahu. Dan dengan ruang gerak itu, kita akan segera terbang jauh dari kesadarannya yang kotor seperti tikus air melompat keluar untuk mendapatkan sinar matahari pada suatu siang pada musim panas. Apakah Anda kira kita akan berhasil? Kita akan berhasil. Dalam beberapa hari, aku akan memberimu suatu cakrawala baru. Selanjutnya, sang mayor tidak akan tahu lagi di mana tikus air itu berada atau di mana mereka akan melompat keluar lain kali. Tapi bahkan jika kita hanyalah imaji impian, aku masih tetap putri ibuku, dan kini sudah jam 5. Aku harus pulang untuk mempersiapkan pesta taman. Dapatkah kamu memberikan pertolongan kecil dalam perjalanan pulangmu? Apa? Cobalah menarik lebih banyak perhatian. Cobalah agar sang mayor selalu memperhatikanmu sepanjang perjalanan pulang. Cobalah dan pikirkan tentang dia ketika kamu tiba di rumah, dan apakah dia akan memikirkan dirimu juga. Apa manfaatnya? Agar aku dapat melanjutkan rencanaku tanpa terganggu. Aku akan menyelam jauh-jauh ke dalam alam bawah sadar sang mayor. Di situ aku akan berada hingga kita bertemu lagi.